Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat motor. Lama kita nggak ketemu nih. Sekarang depan kita ada Aerox Hedon harian kerja. Panjang juga ya. Jadi memang motor ini dipakai sama ownernya hanya untuk sehari-hari kerja. Yang kemarin sebelumnya sudah direview dan sekarang minta direview lagi karena kemarin ada kelemahan di pengereman ya. Makanya sekarang dia mau kasih lihat nih kalau pengereman Aerox tuh seharusnya seperti ini begitu. Walaupun sebenarnya memang berlebih, cuma lebih baik lebih daripada kurang. Oke, kita lanjut aja yuk. Kita pertama di bagian atas dulu. Oke. Ya, ini bagian atasnya ada beberapa part yang dirubah. Ya, ini bagian kokpit ya, bagian yang paling sering si pengendara motor itu ngelihat. Oke, kita lihat dia ada apa aja sih di sana. Yang pasti dari bandulnya nih. Kita pertama nih. Dia bandulnya pakai yang fast bikes, pakai hand gripnya itu Haris Carbon. Nah, terus di sini juga kita lanjut lagi ke bagian ini. Ini dia lampunya di on offin ya. Karena supaya irit katanya. Irit lampu. Oke. Di sini pakai Nemo. Ini salut bagi Nemo, dia udah bikin seperti karbon cuma harganya terjangkau. Ini untuk nutupin speedometer yang paling enggak lumayan buat tampilan, lumayan juga buat ngejaga umur si speedo. Sama ya di sini Haris. Kenapa Haris sih? Haris itu ternyata memang hand grip yang bagus, yang enak, dan dia ngikat banget gitu. Gripnya itu bagus banget gitu. Tapi ya lumayan harganya kalau untuk Haris Carbon ini. Di sini spionnya pakai MHR. Oke, kita lanjut dari sisi sini ya. Nah, ini dia ada perbedaannya nih. Mungkin yang biasanya ngelihat ini ada kabel panjang dan model yang nggak begini ya, iya, itu yang biasanya. Kali ini sudah agak berganti karena di belakangnya sudah pakai cakram belakang juga. Makanya master remnya di sini itu master remnya sama kanan kiri seperti NMAX ya, kanan kiri. Nah, ini diganti sama kita Kubik. Jadi kita Kubik ini asik banget. Mungkin kalau bisa dibilang ini 11-12 ya sama Brembo ya, karena budgetnya yang lumayan jauh, tapi ini lumayan untuk dapat kenyamanan juga kita Kubik. Jadi bagi teman-teman yang mau ganti handle rem, wah mungkin kalau bisa dibilang sarannya dari ownernya juga ini kita Kubik masuk untuk jadi penggantinya. Tapi belum tahu juga sih merek yang lain. Dan ini pakai tabung rem Brembo. Nggak tahu ini Brembonya asli apa enggak katanya. Yang pasti ada baut dan ada mur di bawahnya tuh. Jadi nggak cuma sekedar puter, tapi dia di press kanan kiri. Oke. Dan di depannya lagi ada yang aneh adalah kalau misalkan memang mau pakai cakram depan belakang model begini, itu harus rela mencoak bagian depan. Jadi depannya ini lihat, habis kecoak, depannya juga kehabis gitu. Dan dia nggak bisa pakai windshield. Nah, kalau misalkan mau ini dirubah, tabung remnya dirubah ke depan, mungkin bisa pakai windshield. Cuma kalau misalnya bawaannya yang langsung nempel ke spion, maka nggak bisa lagi pakai windshield. Tapi ya lumayan garang. Kalau dilihat dari samping, tuh garang banget kan. Oke, kita lanjut aja. Nah, di bawahnya ini ada apa ini namanya? Bagus juga. Intinya dari karbon. Bikin nama ganteng, nama gagah. Namanya lupa. Jadi lampunya ini masih standar. Dan tampilan untuk Aerox yang lama ini memang gahar sekali ya. Lebar, gahar gitu. Oke, kedepannya di sini ada spakbor. Spakbornya ditutupin juga sama produknya Nemo lagi produknya Nemo. Nah, jadi kalau misalkan kenapa fungsinya ada ini ya, ini contohnya nih. Nih, kalau misalkan nabrak yang retak ininya, jadi tinggal ganti ininya, baru pasang lagi daripada spakbornya yang rusak. Mungkin begitu ya. Karena buat harian cocok, kita pikirin nggak mungkin lah kalau misalnya di jalan macet-macetan itu, seandainya kesenggol dikit kita harus marah-marah kan nggak mungkin. Jadi lebih baik kita sabar dan kita ganti aja. Oke, kita lanjut
ke bagian kaki-kakinya nih. Sekarang nih kita langsung turun aja ke bawah. Nah, di kaki-kaki ini sudah gandeng si kalipernya dari Kitako, tapi tipenya YHX 11 ya teman-teman. Jadi sobat beru kalau yang mau sobat berbo tuh jadinya sobat motor kalau yang mau cari kaliper banyak ya. Cuman yang dicoba saat ini adalah YHX 11, Kitako YHX 11 4 piston. Untuk kabel remnya masih kabel rem standar, tapi pengeremannya Masya Allah bagus banget. Nah, ini pakai piringan cakramnya pakai Delcavic yang gayanya itu sudah modern banget, gayanya sudah bagus. Cuman ini ketika diganti dengan model Delcavic kemarin sempet si ownernya ini pakai ini dan dia ngerasa nyaman ya, kunci lock begini otomatis taruh di sini gitu maksudnya. Jadi ketika mau kemana-mana tinggal klik gitu aja udah, tinggal diklik gitu. Cuman ketika diganti sama Delcavic dia udah nggak nyampe lagi nih. Mungkin bisa kali nanti dipasangin. Jadi untuk pengguna Aerox NMAX ya, ini bisa pakai kayak gini. Jadi kalau kemana-mana tinggal klik, udah kayak seperti gembok dia. Jadi nggak usah pakai gembok, bagus banget. Dan ini peleknya sudah diganti, dicat sama warna merah candy. Terus bannya pakai Betrex Breakstone. Itu paket yang 110/30. Ini tipenya adalah BT39. Kelihatan di sana. Ini BT39, jadi kembangnya bagus banget. Kembangnya bagus dan memang kelasnya Breakstone. Oke, kita lanjut. Oke, kalau dilihat dari atas, ini seperti hitam mengkilap ini seperti cat. Padahal ini lagi-lagi adalah Scotland. Jadi hanya bermain Scotland. Jadi kalau misalnya bosan tinggal ganti Scotlandnya aja. Oke, kita lanjut. Di bagian sini ada gantungannya pakai black diamond. Karena Aerox bawaannya nggak ada gantungan ya. Di sini pakai tutup tangkinya, di coverin lagi pakai punyanya Nemo lagi nih yang karbon, yang chrome. Sorry. Terus yang ini juga pakai pijakan kakinya by Nemo juga yang karbon. Oke, lanjut. Di sini ada pelindung kaki untuk ini juga pakai yang karbon juga. Terus di sini juga karbon dari by Nemo. Ini semuanya by Nemo nih. Seharusnya ada kasih stiker by Nemo. Tutup radiatornya juga by Nemo. Nah, tapi di sini ada selang radiatornya pakai Samco. Jadi Samco yang agak sulit yang ke dalam, tapi semuanya sudah diganti dengan selang radiator Samco. Kita lanjut. Nah, ini dia shock breaker. Jadi shock breakernya ini diganti juga. Yang sebelumnya yang aslinya bawaannya dari Aerox yang ini itu agak keras ya, agak keras. Nah, diganti, mau ganti Ohlins kemahalan, mau ganti yang lain juga mahal, tapi pasti enak banget itu. Akhirnya hanya ganti yang tipe aslinya dari Aerox yang tipe R. Tapi ini juga loh lumayan banget, lumayan asik pokoknya. Untuk goncengan juga asik, untuk jalanannya nggak bagus juga asik. Oke, knalpotnya kita lewatin. Ini di sini bagian belakang ada cakram belakang, digandeng sama kaliper yang sudah 2 piston. Mungkin ini punyanya R15 ya, karena dia 2 piston. Nggak tahu nih punya siapa nih. Dari bengkel ada sisa, pasangin aja katanya. Oh iya. Nah, ini pakai cakram belakangnya juga pakai Delcavic. Nah, kenapa kok depannya merah marun, belakangnya hitam? Nah, kata si owner itu sebelumnya sudah dicat jadi merah marun depan belakang. Cuma karena pengen masang cakram belakang, kalau pakai velg yang aslinya itu harus pakai bor-bor ya, dan itu harus presisi banget. Jadi nggak berani. Jadi akhirnya dia beli dulu yang punyanya VND yang sudah pakai lubang cakram, ada lubang cakram. Jadi langsung dipasang dan belum dicat lagi. Oke. Jadi begitu untuk yang mau ganti cakram belakang. Sarannya sih ya, mendingan beli yang bawaan aja yang udah kayak begini terus dipasangin. Tinggal beli bracketnya nih. Ini juga bracketnya terjual terpisah nih sama velgnya. Oke. Terus ini tutupnya yang biasa juga Hayai Desu ya. Mungkin paling banyak dipakai juga tuh. Sekarang kita lihat bagian sininya. Oh iya. Sekedar cerita aja. Kemarin tuh pengen ganti nih, si ownernya pengen ganti main kirian gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau standar harian apa yang gimana,
Si bengkel nyaranin jangan. Jadi kalau untuk harian bagusnya pakai yang standar-standar aja di kirain sini. Jadi kemarin sudah beli-beli yang tipe-tipe racing, akhirnya ditolak tuh. Akhirnya pakainya yang tetap standaran, cuman diganti oli, pakai oli pakai oli Amsoil kalau nggak salah. Jadi lebih ringan juga tarikannya. Dan ini pakai karbonnya dari Nemo. Oke, tapi ada satu hal lagi nih teman-teman yang mungkin teman-teman bisa kasih masukan. Ada perbedaan konsumsi bensin ketika sudah mengganti cakram belakang dan model seperti ini. Jadi kata si ownernya nih, kalau misalkan kita lihat ya, mana tuh? Oh ini dia. Tadinya nih sebelum diganti semuanya itu kilometernya 32 sampai 34 km. Itu mentok lah untuk keiritannya. Dan sekarang untuk iritannya di sini adalah 38,2 km per liter. Nah, mungkin teman-teman bisa jawab, apa karena diganti cakram belakang yang tadinya tromol jadi cakram, atau karena ban, atau karena oli? Saya juga nggak paham juga. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa kasih komentarnya ya, supaya kita sama-sama belajar ini. Oke, bagi yang mau denger suaranya, tapi saya nggak mau ngeliat knalpotnya. Kita denger ya suaranya ya. Nah, jadi suaranya begini. Jadi bulat. Ya, lumayan untuk harian, tapi harus tetap safety di jalan di saat hujan ataupun di saat trek-trek yang benar-benar ada tanah tuh, biasanya di jalan itu harus ngeri-ngeri juga. Jadi oh iya, satu hal lagi, ini ada yang belakangnya bannya belum disebutin nih. Jadi di belakangnya itu pakai Battrex XCR, Battrex skuter, Blackstone juga. Tipenya 100, ukurannya 140/70. Saya rasa itu sebagai penutup. Mohon maaf jika ada salah kata nih, sobat motor. Mudah-mudahan yang ownernya juga sehat terus, kita semua yang ngelihatnya juga sehat-sehat terus. Oke, dari saya cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.